Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mantika Lestari dengan NPM 19 14 15 10 49. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Hajah Bainah Sari Dewi, SHUT MP. Tugas ini merupakan tugas wawancara pada sebuah usaha percetakan King Jumbo, di mana pemilik dari usaha ini merupakan Bapak Ahmad Muzahidin atau biasa dipanggil Pak Muza, yang beralamatkan di Pasar Mulia Selatan 01. Pak Muza sendiri berumur 25 tahun dengan pendidikan terakhir S1. Nah, ini merupakan Pak Muza sendiri atau Pak Ahmad Muzahidin. Dia adalah pemilik atau penerus usaha percetakan King Jumbo yang dahulu adalah milik kedua orang tuanya. Gambar ini merupakan gambar ruang kerja atau merupakan tempat Pak Muza dalam mengerjakan usaha percetakan miliknya atau untuk mengerjakan orderan-orderan yang dibutuhkan oleh para pelanggan dan para pembeli Pak Muza. Nah, saat berkunjung ke toko percetakan milik Pak Muza, saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang usaha yang dijalaninya. Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan pertama adalah berapa modal yang Pak Muza keluarkan untuk memulai bisnisnya? Pak Muza menjawab bahwa modal dahulu yang dikeluarkan oleh kedua orang tuanya adalah sekitar 70-100 juta rupiah. Pertanyaan kedua adalah mengapa memilih usaha yang saat ini ditekuni? Karena saat itu di Kerui atau di tempat kami sendiri belum banyak usaha percetakan sehingga kedua orang tua Pak Muza memilih untuk melakukan usaha tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Pak Muza menjawab bahwa usaha yang dijalaninya sangat cukup memenuhi kebutuhan dirinya maupun kebutuhan keluarganya. Kemudian pertanyaan keempat, berapa keuntungan yang diperoleh dalam sehari? Pak Muza menjawab bahwa keuntungan dari usaha percetakannya ini sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah. Nah, pertanyaan kelima, pada tahun berapa Pak Muza memulai bisnis usaha percetakannya ini? Pada saat itu orang tuanya memulai usaha percetakan ini pada tahun 1998. Kemudian dari jam berapa Pak Muza membuka usahanya? Pak Muza membuka usaha ini dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian di mana saja lokasi berjualan Pak Muza? Pak Muza berjualan hanya di rumahnya saja atau secara langsung, di mana rumah Pak Muza ini bertempat di seberang jalan raya utama daerah Krui, sehingga sangat strategis menurut saya. Kemudian, apakah lingkungan Pak Muza mendukung bisnis yang Bapak lakukan? Tentu saja sangat mendukung karena belum banyak terdapat percetakan serta dekat dengan sebuah sekolah menengah pertama yang ada di Krui, sehingga banyak sekali murid-murid yang datang untuk sekedar memfotokopi atau membeli perlengkapan sekolah mereka setiap harinya. Kemudian pertanyaan ke-9, siapa saja sasaran penjualan Pak Muza? Sasarannya tadi yang seperti saya katakan, semua kalangan, anak-anak, orang tua, pelajar, atau bisa dikatakan sasaran dari usahanya ini adalah masyarakat umum. Kemudian berapa harga jual produk Pak Muza? Dia menjual usahanya yang ada pada usaha percetakannya itu mulai dari 10.000 sampai seperti yang paling besar mungkin 2.500.000. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa masalah yang dihadapi Pak Muza saat berjualan? Dia mengatakan bahwa pada era sekarang ini muncul banyak sekali saingan, baik dari sekitar rumah atau tempat-tempat yang lebih memungkinkan untuk memulai usaha ini. Kemudian pertanyaan ke-12, apa bedanya bisnis Pak Muza dengan yang lain? Pak Muza mengatakan bahwa perbedaan usahanya dengan usaha milik orang lain adalah dia membuka usahanya sampai malam sehingga saat ada orang-orang yang berkebutuhan tentang suatu percetakan saat malam hari, Pak Muza tetap membuka sampai saat itu. Kemudian kualitas barang yang Pak Muza pertahankan sangat baik serta pelayanan yang diberikan, dia berkata bahwa dia memberikan pelayanan yang terbaik dari usahanya. Kemudian
Pertanyaan ke-13, bagaimana cara Pak Muza menarik pelanggan? Dia mengatakan bahwa cara atau strategi dia menarik pelanggan adalah dia selalu menyediakan barang dengan kualitas yang terbaik. Kemudian salah satu untuk agar pelanggan tetap berbelanja di tempatnya adalah dengan bersikap seramah mungkin. Pak Muza percaya bahwa saat kita bersikap seramah mungkin akan membuat atau mempengaruhi pelanggan untuk tetap berbelanja di toko kita. Kemudian pertanyaan ke-14, melalui media apa Pak Muza melakukan promosi produknya? Dia berkata bahwa dia melakukan atau berjualan secara langsung di rumahnya. Kemudian tidak lupa dia juga mempromosikan produknya dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang ke-15, apa yang Pak Muza lakukan apabila produknya tidak terjual habis? Nah, produk yang dijual Pak Muza ini bukan merupakan produk makanan, sehingga dia tidak akan rugi, dan apabila tidak terjual, produk Pak Muza ini akan tetap disimpan olehnya dan akan dijualkan dia kembali begitu. Kemudian pertanyaan ke-16, apakah selama pandemi usaha Pak Muza mengalami penurunan atau tetap stabil? Pak Muza bercerita bahwa selama pandemi dia mengalami banyak sekali penurunan atau pemerosotan pendapatan. Bahkan pernah untuk waktu yang lama dia sama sekali tidak menerima pelanggan. Kemudian yang ke-17, bagaimana cara Pak Muza untuk tidak merugi? Nah, salah satu strategi dia agar mengurangi pengeluaran adalah dengan tidak mempekerjakan pegawai, sehingga itu akan meminimalisir pengeluaran dari usahanya. Kemudian, apakah Pak Muza memiliki pengalaman usaha sebelumnya? Pak Muza menjawab bahwa dia memiliki pengalaman usaha sebelumnya. Dia pernah melakukan penjualan atau berdagang di pasar bersama kedua orang tuanya. Kemudian, pertanyaan ke-19, berapa pegawai dari usaha Pak Muza? Seperti yang saya katakan tadi, selain untuk meminimalisir pengeluaran, Pak Muza tidak mempunyai pegawai. Yang terlibat adalah TKDK atau tenaga kerja dalam keluarga. Kemudian, apakah ada dukungan dalam usaha Pak Muza? Tentu saja dia berkata bahwa setiap keluarga yang ada di rumahnya mendukung usaha miliknya. Kemudian, pertanyaan terakhir adalah yang saya ajukan, produk unggulan apa yang ada dalam usaha percetakan Pak Muza? Dia menjawab bahwa produk yang menjadi unggulan yang mempunyai pendapatan paling banyak adalah satu paket percetakan untuk pernikahan. Apabila ada orang-orang yang ingin mencetak hari-hari bahagianya saat di pernikahan, itu bisa mencapai harga 2.500.000 bahkan lebih. Nah, selain usaha percetakan, sekarang Pak Muza baru saja memulai menjual beberapa makanan ringan, di mana makanan ringan ini dia letakkan di tokonya, tepatnya di atas etalase tokonya, dan sehingga apabila ada pelanggan yang datang, mereka bisa melihat adanya usaha sampingan Pak Muza ini dan kemudian bisa membeli usahanya. Nah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan serta yang dapat saya tanyakan saat saya berkunjung ke toko Pak Muza. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan baik mengenai saya ataupun usaha percetakan Pak Muza, bisa menghubungi saya di bawah ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.